SOP UAL ya, ujian akhir level ya Bunda ya, akan dilaksanakan rentang waktu dari 29 November. Insya Allah dari sebulan, selama bulan November ini sudah hampir semuanya. Sebentar. Hampir sebulan ini kita murojaah ya, kecuali untuk level 6 kayaknya masih sampai akhir bulan nanti materinya. Nah, dari waktu dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 10 itu nanti kita UAL-nya sesuai dengan untuk pelaksanaan teknisnya nanti sesuai dengan schedule yang dibuat oleh Munyasiroh masing-masing ya Bunda ya, atau tim markas yang akan membuat schedule-nya. Jadi nanti dari tanggal 29 November sampai dengan 10 Desember ya. Jadi nanti akan dibikin schedule, jadi bisa jadi nanti jatuhnya di awal minggu Desember atau minggu yang kedua. Nah, setelah alangkah baiknya kalau nanti sebelum misalnya ya, kalau memang pengumuman dari, karena sebagian besar santri di kita ini juga sekolah di tempat lain, alangkah baiknya kalau misalnya nanti di tempat lain sudah ada schedule untuk ujian atau karena biasanya bersamaan, mohon langsung diinfokan ke kami sehingga nanti tidak ada jadwal yang bentrok gitu ya Bunda ya. Jadi nanti kalau seandainya jadwal sudah muncul, sudah kita sampaikan ya, sebaiknya sudah tidak ada atau geser atau ganti jadwal lagi gitu Bunda. Karena kalau satu kali geser itu efeknya bisa beruntun ke yang lain gitu. Nah, makanya tadi disampaikan seandainya nanti kalau memang kebetulan jadwal ujiannya nanti juga bentrok dengan ujian sekolah, dimohon kalau misalnya dari ujian sekolah sudah ada jadwal terlebih dahulu, tidak apa-apa kalau disampaikan ke kami sehingga kami nanti bisa atur geser schedule ujiannya lebih fleksibel gitu ya Bunda ya. Terus yang selanjutnya juga, apabila karena sakit atau sesuatu dan lain hal, santri tidak dapat mengikuti ujian, maka akan dijadwalkan ulang. Ya Bunda ya. Untuk yang kondisi seperti ini yang masih kita tolerir ya, masih kita maklumi, nanti akan kita jadwalkan lagi di lain waktu. Terus untuk yang selanjutnya, nah, ini yang mungkin nanti agak sedikit berbeda ya Bunda untuk teknisnya di tataran teknis pelaksanaan nanti. Untuk rentang waktunya tidak ada perubahan apa-apa, yaitu untuk ujian 1 juz diberikan waktu selama 1,5 jam atau 90 menit. Sedangkan untuk ujian untuk setengah juz akan diberikan waktu 1 jam atau 60 menit. Terus untuk ujian yang 1/4 juz akan diberikan waktu 45 menit. Nah, ini apa yang akan beda dengan waktu ujian-ujian sebelumnya? Kalau yang untuk ujian yang akan datang ini kita akan benar-benar strict di waktu ya Bunda ya. Jadi kalau kita kasih waktu 1,5 jam 1 juz itu berarti 1,5 jam kita tidak ada dimaklumin lagi untuk kelebihan waktunya. Seandainya misalnya dalam rentang waktu 1,5 jam tersebut kok masih ada kurang, misalnya ada 1 surat atau 2 surat yang belum, berarti kita akan stop di situ Bunda. Ya, jadi untuk istilahnya untuk mengantisipasi di awal, anandanya bisa dipersiapkan untuk melatih diri untuk murojaahnya itu setoran ke Bunda atau ke Abi, ke Uminya itu dari awal ini 1 juz Bunda. Sesuai target lah, kalau misalnya targetnya dia 1 juz, ya dia diberikan waktu 1,5 jam. Coba kita lihat, apakah dia dengan 1,5 jam itu memang sudah bisa atau masih belum, atau mana-mana yang kira-kira surat yang bisa di-post lagi untuk istilahnya dipercepat lagi sehingga waktu yang 1,5 jam ini cukup untuk 1 juz. Karena kalau memang dia lancar, itu 1 halaman itu Bunda, kalau dia lancar dengan baca
tempo yang sedang dia lancar, itu satu halaman itu sebenarnya bisa dari 2 sampai 3 menit itu dia lancar. Ya. Jadi kalau misalnya bolak-balik ada 10 halaman atau 20 lembar, tinggal ngaliin 2. Ya, itu antaranya kalau dia lancar nanti 40 menit atau 45 menit sebenarnya dia sudah selesai, Bunda. Nah, makanya kita kasih spare waktu lebih lagi sampai dengan satu setengah jam sebenarnya untuk mengantisipasi yang tidak lancar. Nah, itu sebenarnya cukup mudah-mudahan Ananda kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa 1,5 jam ini cukup waktunya, gitu ya Bunda. Nah, sedangkan untuk mensiasati supaya waktu 1,5 jam tadi cukup dengan target yang ditetapkan, santri diberikan kebebasan untuk memilih surat mana yang mau disetorkan atau yang mau diujikan dulu, gitu ya. Bebas dari misalnya kalau misalnya dari Anaba sampai Anas, mau ke Anas dulu nih, Umi misalnya mau ke Anas dulu, baru ke terus ke belakang, boleh. Atau ngacak yang menurut Anandanya mudah juga boleh, Bunda. Jadi untuk mensiasati, karena nanti kalau misalnya kan karena tiap anak-anak itu punya kesulitan surat masing-masing. Kadang ada si A itu kesulitan di Anaba, misalnya, oh ada si B itu ternyata kesulitan di Al-Fajr, oh ada si C itu kesulitannya di Al-Mutaffifin misalnya. Nah, itu bisa disiasati dengan waktu yang terbatas tadi, mensetorkan atau memilih surat-surat mana yang lebih mudah dulu untuk didahulukan gitu. Nah, nanti tinggal yang menurut Anandanya ini susah, nggak apa-apa diakhirkan. Nah, kayak gitu untuk mensiasati itu diperkenankan. Monggo silahkan nanti tinggal Anandanya aja mana kira-kira yang mudah kita setorkan dulu, yang susah nanti akhir-akhir gitu. Terus untuk yang selanjutnya, nah, sedangkan untuk level mulai dari level 3 ya, level 3 itu sudah 2 juz, targetnya nanti tidak akan kita ujikan sekaligus 2 juz, tidak, tapi akan kita berikan sesi. Jadi misalnya kalau misalnya sesi 1 itu juz 28, nanti berikutnya ada rentang waktu, misalnya ada kalau di santri saya level 3 itu ada 7 orang, kita kasih waktu juz 28 itu selesai semua sampai 7 orang, lalu nanti kita catatkan lagi untuk juz 27-nya kemudian. Jadi masih ada rentang waktu paling tidak itu ada 2-3 harian selang antara juz 28 sama juz 27 itu kalau juz 28 sama juz 27 atau juz 25 sama juz 26. Jadi enggak langsung kita ujikan langsung 2 juz sekaligus. Jadi Anandanya masih bisa ada kesempatan untuk murojaah lagi juz berikutnya. Nah, ini seperti yang biasa, mungkin kalau yang bunda-bunda yang baru ya, nanti akan ada reminder dari Munaisiro kalau pelaksanaan UAL-nya, paling tidak 10 menit atau 15 menit atau sebelumnya bisa, bahwa UAL akan segera dimulai dan santri diharapkan sudah bersiap. Jadi diharapkan tidak ada geser jam, maksudnya dalam arti menit ya. Jadi kalau kita tetapkan nanti, apalagi ini kita strict di jam, jadi diharapkan misalnya kita jadwalkan nadanya jam 8 sudah siap, atau maksudnya jam 8 kurang 10 anandanya sudah siap, dan itu mohon untuk dipersiapkan sebelumnya. Jadi istilahnya untuk merilekskan fisik anandanya juga. Kalau nanti dia buru-buru itu akhirnya khawatirnya malah secara fisiknya dia belum siap, secara psikologisnya belum siap, itu bisa menghilangkan hafalan juga Bunda kalau kayak gitu. Jadi dimohon untuk santri sebelum benar-benar menghadapi ujian untuk supaya rileks dulu. Nah, terus untuk selanjutnya seperti biasa ya Bunda ya, karena ini ujian diharapkan memang tidak diperkenankan untuk membuka mushaf ya. Terus ini memang teknis banget karena memang kita pengen hasilnya memang seobjektif mungkin. Pandangan santri lurus ke depan, tidak melihat bawah, kiri, kanan ya. Nah, kalau seperti itu nanti bisa mengurangi poin ya, lebih tenang. Makanya kalau dipersiapkan dari awal dengan tenang, insya Allah dia secara psikologis dan fisiknya akan siap, dia akan tenang ya. Terus secara teknisnya juga jarak diatur dengan kamera bisa sekitar 1 meteran Bunda ya. Nah, untuk selanjutnya juga
Nah, ini santri diwajibkan untuk didampingin oleh wali santrinya, Bunda ya. Monggo silahkan didampingin wali santrinya, kecuali benar-benar memang anaknya benar-benar sudah apa ya istilahnya ya, kondisi orang tua memang tidak memungkinkan untuk mendampingi, tapi anaknya punya kedewasaan tersendiri. Nah, itu bisa dimaklumin, tapi diharapkan memang lebih baik didampingin, apalagi untuk anak-anak yang memang masih belum dilepas. Kalau anak-anak yang dewasa, misalnya untuk level tinggi pun masih lebih suka didampingin karena lebih nyaman gitu. Biasanya kalau ada orang tuanya, mereka akan lebih nyaman, lebih enak. Kalau nggak tahu, oh masih ada uminya, masih ada abinya, itu mereka akan lebih rileks karena merasa sama-sama nih berjuangnya. Gitu. Nah, nanti apabila ada bacaan santri yang sekiranya tidak lancar, monggo diperkenankan untuk abi, umi, bunda, ayah, silakan ya dituntun sekecil mungkin. Misalnya kalau dia sekiranya aja dia sudah bisa, nggak usah diteruskan sampai mah, panjang nggak perlu bunda. Dia dipancing sekecil mungkin dia sudah bisa, nggak apa-apa, segitu aja mancingnya. Tapi kalau misalnya kok satu huruf nggak bisa, satu kata, satu nggak bisa berarti dituntun ya. Nah kayak gitu ya bunda ya. Nah terus apabila hafalan santri tidak sampai tuntas, mohon untuk disampaikan di depan, tidak apa-apa ya bunda ya. Karena memang saya rasa Ananda ini sudah berjuang keras, berjuang apa istilahnya sudah maksimal, karena dengan kondisi yang dia sekolah, kegiatannya yang luar biasa, masih mau juga untuk bergabung di sini, masih mau jadi istilahnya benar-benar mau menjadi penghafal Quran, itu udah luar biasa banget. Sedangkan hasilnya nanti istilahnya kalau anandanya memang belum sesuai yang kita harapkan atau sesuai target yang ditetapkan, tidak apa-apa bunda, ya tidak apa-apa. Jadi itu mau saja itu sudah luar biasa banget. Jadi kalau hasilnya nanti kita serahkan sama Allah, kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan anak-anak ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan usahanya dari bunda dan abi, umi dan anggota keluarga supaya mendukung juga, karena kalau misalnya anandanya lagi murojaah tapi abi uminya ternyata nggak mendukung, ada suara-suara atau kegiatan-kegiatan apa, kadang-kadang itu sangat ngaruh banget dengan hafalan anandanya. Nah, yang kayak gitu-gitu memang diperlukan kerjasama dalam satu tim di rumah supaya hasilnya juga maksimal. Kalau memang hasilnya belum maksimal yang seperti kita harapkan, kita tidak perlu kecewa, karena dengan mau saja ada sudah luar biasa banget gitu. Halo. Halo. Iya, Umi. Masih ada ya. Khawatirnya saya yang menghilang. Biasanya soalnya di sini sinyalnya agak tenggelam. Tidak, Umi, jelas, Umi. Masih jelas ya, baik. Nah, tadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi dari abi, umi, ayah, bunda, diharapkan memang dengan suara yang memang terdengar jelas dari kami selaku penguji. Ya, jadi nanti memang benar-benar hasilnya bisa objektif gitu. Terus juga mungkin masukan juga dari kami supaya yang tadi yang dituntun, kalau anandanya memang benar-benar bisa bunda, nggak perlu dituntun bunda. Biarlah dia pede, biar dia percaya diri juga, dia mampu. Kalaulah memang ternyata kok pelan ini nanti lambat waktunya nggak cukup, ya memang objektivitasnya segitu. Nanti kalau dituntun itu dari kami yang agak kesulitan, memang ini yang dia bisa yang mana, yang dia nggak bisa yang mana gitu. Tapi biasanya untuk anak yang biasanya bisa, dia dituntun itu ada yang dia memang tidak, istilahnya tidak gandul ya, tapi dia bisa ngikutin gitu. Ada yang dituntun memang dia nggak bisa, akhirnya dia gandul dari orang tuanya gitu. Nah, harapannya kalau memang kita sudah yakin ananda kita itu bisa, untuk menuntunnya jangan yang tadi saya sampaikan, nggak usah terlalu banyak. Dituntun beberapa huruf, kalau dia huruf nggak bisa, beberapa kata, ya itu diharapkan sudah bisa, jangan dituntun banget sampai selesai. Ya, jadi kalau kayak gitu, ini anaknya yang bisa yang sebelah mana ya tadi. Nah itu mungkin, itu ada subjektivitas di kami nanti. Kalau dengan ini segini,
kok nilainya bisa gini, ini, nah itu karena memang dengan dituntun tadi kita akhirnya mengarang ini dia yang bagian bisa yang mana ini, nah gitu. Nah, itu harapannya kalau ditontonnya tadi di depan aja, dipancing di depan, oh dia kesininya udah bisa. Insya Allah kalau dia hafal memang dia bisa nanti. Baik, udah lebih dari 10 menit ya Bu Susi. Udah selesai, saya tinggal sedikit lagi. Nah, nanti sedangkan sistem penilaiannya seperti tasmi ya Bunda, tidak ada perubahan. Jadi nanti juga akan dipaparkan lagi oleh Uma tentang hasil penilaiannya seperti apa. Saya hanya sampaikan teknisnya aja bahwa penilaiannya sama dengan tasmi, hasilnya pun sama, tidak ada perubahan. Nah, bedanya kalau di tasmi atau di UTL kemarin kita tidak ada remedial, tapi kalau untuk di UAL ini nanti kita kasih kesempatan untuk santri yang kita nilai memang nanti dia mampu apabila kita ulang, Bunda. Jadi kita kasih waktu lagi. Kalau kita lihat nilainya bisa up ya, misalnya kita lihat kok dari nilai sekian ada 2 surat misalnya, nanti bisa meng-up nilainya, bisa naik ke Jaya Jidan, ini akan kita kasih kesempatan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya gap-nya terlalu jauh untuk naik ke Jaya Jidan, mohon maaf nanti memang tidak akan kita kasih kesempatan. Itu pun kalau mengulang tidak terlalu banyak surat yang bisa kita akan rigid ngitungnya, kira-kira nanti kita apa istilahnya, anak ini kalau kita kasih kesempatan bisa nggak nge-up nilai besar sekian. Nah itu kita kadang-kadang memprediksi yang seperti itu. Oh kalau anak ini biasanya kita tahunya karena memang biasanya anak-anak ini kalau kita talakin gitu sudah ada yang nyambungnya memang cepat, ada yang enggak, ada yang memang pelan, ada yang sangat cepat bisa kali juga ada. Nah memang untuk yang kayak gitu itu nanti istilahnya akan kita kasih kesempatan untuk yang bisa remedial dan itu bisa menaikkan nilai untuk bisa sampai Jayid Jidan. Sedangkan untuk dari doib dari Jayid ke bawah tidak ya Bunda ya. Diharapkan kalau dari Jayid nih misalnya kita kasih kesempatan untuk bisa menaikkan nilainya menjadi Jayid Jidan, nanti akan kita kasih kesempatan untuk remedial. Jadi itu mutlak keputusan dari penguji. Jadi sedangkan keputusan dari penguji tadi mutlak, jadi nggak bisa enggak. Dan kita dari Bunda sendiri istilahnya nggak bisa oh anak saya minta remedial dong kayak ini bisa nggak gitu, dari memang keputusan mutlak dari kita. Nah gitu ya Bunda. Terus untuk yang sekiranya mungkin apa ya ada masukan-masukan ke kita tentang anandanya yang sekiranya bisa membuat anandanya lebih bisa apa istilahnya apa ya, oh kalau seperti ini, di touch seperti ini nih anaknya bisa begini, itu nggak apa-apa Bunda, kita dikonsultasikan ke kita. Oh kalau anaknya kalau diginiin dengan kata-kata ini anaknya nggak suka nanti bisa dan itu juga nggak apa-apa, monggo silahkan saja. Jadi kita kalau yang kayak gitu kita open aja untuk saling apa bisa membangun anak-anak ini menjadi lebih baik. Oh kalau dicarain seperti ini nih Mi, caranya seperti ini nanti anak-anak ini suka gini, itu juga nggak apa-apa Bunda. Ayo silahkan monggo kita sama-sama gitu ya Bunda ya, nggak apa-apa aja kita open kok untuk sama-sama untuk menjadi lebih baik gitu. Itu saya rasa. Nah itu saya rasa dari saya Bunda. Nanti kalau memang ada sesi tanya jawab akan diberikan sama Bu Susi untuk sesi tanya jawab. Baik dari saya cukup dulu. Barakallahu fikum. Kita tetap semangat ya Bunda, semangat terus, semangat lagi. Karena memang membersamain anak-anak itu tidak mudah. Baik, langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.